الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلم أمتي ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat iman, Islam, ihsan, sehat dan panjang umur, sehingga dengan semua nikmat itu alhamdulillah kita masih mampu melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat dengan berjamaah. Kita berdoa memohon kepada Allah semoga ibadah sholat Jumat yang kita laksanakan ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para aulia Allah, dan kepada seluruh pengikutnya dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Tidak terasa sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. InsyaAllah 8 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, bulan yang kehadirannya selalu dinantikan oleh seluruh umat Islam di penjuru dunia. Mengapa semua umat Islam selalu menantikan kedatangan bulan suci Ramadan? Karena di dalam bulan suci Ramadan terdapat berbagai macam keistimewaan di dalamnya. Begitu hebatnya keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, sehingga baginda Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang dijelaskan di dalam kitab Baratun Nasihin yang ditulis oleh Syekh Usman Al-Khawbawi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Jikalau sekiranya umatku tahu keistimewaan yang terdapat di dalam bulan suci Ramadan, niscaya mereka semua menginginkan agar 1 tahun itu semuanya menjadi Ramadan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, berdoalah terus memohon kepada Allah. Semoga Allah sehatkan jasmani dan rohani kita. Semoga Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan dan kita mampu mengisi Ramadan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Ramadan secara bahasa mengandung makna membakar. Jadi ketika datang bulan suci Ramadan, mari kita menjadi hamba Allah yang membakar semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan di bulan-bulan sebelum Ramadan. Karena yang namanya manusia, kata baginda Nabi Muhammad SAW, al-insanu makhlukul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Pasti pernah melakukan perbuatan dosa, perbuatan salah, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Karena itu
Allah yang beruntung di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sedangkan kalau kita tilik dari jumlah hurufnya, Ramadan itu terdiri dari 5 huruf. Yang pertama adalah huruf Ra, yang kedua adalah huruf Mim, yang ketiga adalah huruf Tha, yang keempat adalah huruf Alif, dan yang kelima adalah huruf Nun. Apa huruf Ra-nya? Huruf Ra-nya itu mengandung makna rahmatullah, kasih sayang Allah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyiapkan rahmatnya, kasih sayangnya ketika bulan suci Ramadan. Hal itu dibuktikan dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa khuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin. Ketika datang bulan suci Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setan-setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini kesempatan bagi kita untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa? Karena setan yang di bulan selain Ramadan biasa menggoda kita, di bulan Ramadan dibelenggu setan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akan merasa ringan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mana buktinya kalau Allah telah menyiapkan rahmatnya di dalam bulan suci Ramadan? Baginda Nabi Muhammad SAW juga menjelaskan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah. Atau apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Man taqarraba bihi bi khaslatin minal khair, kana kaman adda fariidatan fi ma siwa. Wa man adda bihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwa. Siapa orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah, maka nilai pahalanya seperti orang itu melakukan ibadah wajib di bulan selain Ramadan. Dan siapa orang yang melakukan ibadah wajib di dalam bulan suci Ramadan, maka nilai pahalanya seperti melakukan 70 ibadah wajib di dalam bulan selain Ramadan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, jadikan Ramadan besok untuk memperbanyak amal soleh, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pahala ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah huruf Mim. Apa huruf Mimnya? Huruf Mimnya itu mengandung makna maghfiratu minallah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika datang bulan suci Ramadan, Allah juga telah menyiapkan ampunannya. Siapa orang yang mau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian orang itu melakukan taubatan nasuha, maka semua dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya saya berpesan kepada diri saya pribadi dan kepada bapak-bapak hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, biasakan selama bulan suci Ramadan kita membaca zikir asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Maka insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan menjadi orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu doa tadi ditutup dengan kalimat Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni ya karim. Maka semua dosa kita pasti akan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah. Lalu yang ketiga adalah huruf Tha. Apa huruf Tha-nya? Huruf Tha-nya mengandung makna dhamanullah. Dhamanullah artinya jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang melakukan ibadah puasa Ramadan dengan baik, orang yang mengisi Ramadan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang itu dijamin oleh Allah akan menjadi orang yang bahagia dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Bahkan di akhirat nanti orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan diberikan satu pintu khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang namanya pintu Rayyan. Jadi nanti umat Nabi Muhammad akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala
Wahai umat Nabi Muhammad yang biasa melakukan ibadah puasa Ramadan, masuklah ke dalam surganya Allah dari pintu rayyan. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diseru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surganya Allah dari pintu rayyan dengan asbab kita melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita semua akan diangkat dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu baginda Nabi bersabda, wa akhiruhu idkum minan nar. Akhir Ramadan itu adalah pembebasan manusia dari siksaan api neraka. Kemudian yang keempat adalah huruf alif. Huruf alif itu mengandung makna ulfatullah. Ulfatullah itu artinya adalah kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, maka orang itu akan dijadikan oleh Allah orang yang hatinya lembut, orang yang cinta dengan fakir miskin, orang yang cinta dengan orang-orang yang lemah dan membutuhkan. Mengapa? Karena ketika Ramadan kita dididik oleh Allah dengan melakukan ibadah puasa, kita langsung dididik untuk merasakan betapa tidak enaknya kelaparan, betapa tidak enaknya kehausan, sehingga selesai puasa Ramadan, orang yang dapat memahami hakikat dari ibadah puasa Ramadan, dia akan menjadi orang yang hatinya lembut, cinta dengan fakir miskin, cinta dengan orang-orang yang lemah dan membutuhkan, dan kemudian mau membagikan rizkinya di jalan Allah untuk membantu mereka yang kelaparan dan kemiskinan. Mudah-mudahan Allah juga lembutkan hati kita dengan asbab kita melakukan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan yang terakhir adalah huruf nun. Apa huruf nunnya itu? Huruf nunnya itu mengandung makna nurullah, cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ramadan itu nanti di akhirat akan menjadi cahaya bagi kita. Di alam kubur akan menjadi penerang bagi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menjelaskan kepada baginda Nabi Musa alaihi salam. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Dhurratun Nasihin yang ditulis oleh Asy Utsman Al-Khawbawi. Apa kata Allah kepada baginda Nabi Musa? Inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini. Sesungguhnya aku berikan kepada umat Nabi Muhammad dua macam cahaya. Kaila yadurruhum dzulmatani, agar umat Muhammad tidak mengalami dua macam kegelapan. Lalu kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa man nurani ya Rabbi? Apa dua cahaya itu wahai Tuhanku? Kemudian Allah menjelaskan, Nurul Ramadan wa Nurul Quran. Dua cahaya yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad adalah cahaya Ramadan dan cahaya Al-Quran. Kalau umat Nabi Muhammad mau mengisi Ramadan dengan meningkatkan ibadah kepada Allah dan mau membaca Al-Quranul Karim dengan baik, maka kuburnya akan dipenuhi dengan cahaya oleh Allah. Di akhirat tidak akan mengalami kegelapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaila yadurruhum dzulmatani, agar mereka tidak mengalami dua macam kegelapan. Apa dua macam kegelapan itu? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama adalah zulmatul qabri, kegelapan di dalam kubur, dan yang kedua adalah zulmatul yaumal qiyamah, kegelapan di hari kiamat. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, mari kita berdoa memohon kepada Allah, semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, lalu kita menggunakan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua menjadi hamba Allah yang selamat dalam kehidupan dunia dan selamat di dalam kehidupan akhirat nanti. Mudah-mudahan khutbah yang kita ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.